Halo sahabat bisnis, jumpa lagi bersama kita tentunya di acara Cerita Miss E. Ya, pada dini hari ini ya, dini hari sekarang ya. Karena udah lebih dari jam 20, malah hampir jam 1. Jam 1, sahabat mistis tuh. Bisa dilihat ya, Mas Marcel. Saya ada di sini jam 1, sahabat mistis. Yes. Oke, ya. Tuh ya. Ya, sekarang kita berada di suatu tempat yang viral, masih viral ya, yaitu di Jembatan Merah Kejayaan Yogyakarta. Ya, pada dini hari ini sudah hadir Miss E. Ya, halo Mas Kun, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Sudah hadir juga Mas Satrio. Halo Mas Sat. Selamat pagi sahabat mistis. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, selamat pagi juga Mas Marcel yang ada di belakang. Iya, gedek-gedek. Ngangguk-ngangguk ya, Mas Marcel. Iya Miss E, saat ini kita udah di suatu tempat penelusuran lagi ya, kita asik-asik lagi ya. Nah sekarang kita di suatu tempat yang dimana banyak sekali dari warga sekitar atau sahabat mistis yang bertanya-tanya tentang Jembatan Merah Yogyakarta. Ya. Nah, di sini masih terdapat suatu misteri ya, di mana ada suara apa Miss E? Suara gending ya? Suara suara gending, gamelan. kemudian gamelan, kemudian ada penampakan pocong, ada juga penampakan kuntilanak, ada juga bau anyir ya. Namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi ya Miss ya, kita harus selalu ingatkan sahabat mistis untuk jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, bunyikan loncengnya. Iya, untuk mengawali Miss ya. Di sini saya pengen tahu dari Mas Satrio dulu Miss. Boleh. Mas Satrio pada saat masuk di lokasi ini ya, di depan ini ya, ini apa yang dirasakan secara psikotronika? Ya, jadi saya masuk waktu pertama kali ya. Ini pas di tengah-tengah belakang kita ya. Iya. Ini kanan kirinya memberikan sinyal-sinyal bahwa ada sosok-sosok yang mulai bermunculan. Menunjukkan eksistensinya ya. Betul ya. Jadi otomatis bulu kuduk juga mulai berdiri. Ya, jadi kita akan telusuri lebih lanjut ya. Jadi untuk awal seperti itu, Miss. Jadi yang bisa dirasakan adalah memang sudah ada keberadaan makhluk-makhluk astral ya. Kita akan telusuri lebih lanjut ya. Ya, nanti mungkin bersama dengan Miss E ya, nanti kita berjalan-jalan Miss E ya, sambil merasakan gini, ya. Mas Kun, kita explore aja sih explore aja ya. Iya, jadi kita cuma pengen kasih lihat ini loh kondisi Jembatan Merah pada saat ini seperti ini dan mungkin lebih santai ya kali ya Mas Kun ya. Karena di sini pun situasinya juga sangat ramai ya sahabat mistis. Jadi kalau Miss E lihat sebenarnya hubungannya baik sih, berkesinambungan, tidak terlalu mengusik sekali gitu untuk warga sekitar. Kalau sosoknya ada, tapi masih bisa terkondisi sih gitu. Ya nanti bisa kita sama-sama jalan ya. Ya nanti sambil sama-sama merasakan ya. Biar sahabat mistis juga bisa ikut deg-degan lewat Jembatan Merah ini melihat apa. Monggo yang di rumah yang merasa aku bisa merasakan, silahkan merasakan. Saya yang bisa melihat, silahkan melihat. Ya, jadi kami hanya melihat apa yang kami lihat gitu ya. Mungkin kalau ada yang berbeda pendapat enggak apa-apa, karena mungkin person by personnya itu mempunyai gambaran yang berbeda gitu. Mungkin malah bisa diceritakan di komentar ya. Boleh. Misalkan ada merasakan perbedaan. Apa. Ya, betul. Cuma yang kami ceritakan ya apa yang kami rasakan. Oke, gitu. Sahabat mistis, yuk kita coba jalan pelan-pelan ya, karena kondisinya memang mungkin agak berhati-hati sih gitu ya. Jadi kita jalan pelan-pelan ya. Ya sahabat mistis, capcus.
sahabat mistis, jadi tadi kita sudah lewatin jembatannya. Terus yang dirasakan jelas nek Miss E sih sebenarnya melihatnya sosoknya lebih banyak cewek ya. Terus tadi pertama kali datang kita di ujung sana ya Mas Satrio. Iya. Itu ada yang sekelebat sudah. Terus sebenarnya sebelum nyampe sini Miss E itu sudah menemui sosok yang paling besar. Itu ada di pohon beringin sebelah sana. Jadi itu ceritanya itu adalah penguasa untuk yang wilayah sini yang Miss E tangkap. Kebetulan Miss E kan minta izin. Jadi kita datang Kulo Nuwun, kita minta izin untuk mengeksplor saja. Jadi tidak untuk menarik sosok ataupun membuat gaduh di sini ya. Jadi hanya untuk mengeksplor saja seperti itu. Dan beliaunya akhirnya menyetujui membolehkan tim cerita Miss E untuk mengeksplor daerah sini ya. Seperti itu. Mungkin beliaunya sosoknya tinggi besar ya, usianya sudah banyak. Nah, tadi komunikasi menyebutkan bahwa asmanipun atau namanya adalah Mbah Bojong. Nah, mungkin banyak yang tidak mengetahui karena lokasinya tidak di sini, ada di sebelah sana, tapi yang menguasai daerah sini. Seperti itu sih, Mas Kun, Mas Satrio. Ya. Kalau untuk yang mungkin apa ya, yang dibilangnya ada sosok Mr. P, ya Mr. P ada yang tadi seliweran Mr. P, seperti itu. Mungkin Mas Satrio mau menyampaikan sesuatu atau Mas Kun? Ya. Jadi saya sudah tertarik ke sini ya. Ini mungkin bisa dilihat, yang bisa melihat dengan mata batinnya. Ini juga yang seperti dikatakan Miss E ya. Ada Miss P, apa Mr. P. Nah, di sini nih. Dia agak tinggi dikit ya. Jadi mungkin bisa dilihat. Nah, ini memang memperhatikan sejak Miss E tadi menyampaikan cerita tentang situasi di sini ya. Ya. Dan kondisinya ya seperti ini ya, sahabat. Jadi memang karena jarang dilewati, ini memang sudah ditutup beberapa waktu untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, untuk pejalan kaki aja, untuk yang nyebrang aja ke sana kemari. Nah, sehingga membuat situasinya semakin otomatis jarang dilalui ya, akan tambah wingit ya. Tapi untuk eksistensinya tidak begitu kuat ya Miss ya. Ya. Kembali lagi ke Mr. P ini Mas Satrio yang di belakang, jangan dilupakan. Nah, ya ini. Jadi ceritakan sama Miss E biar lebih detail ya, silakan ya. Atau mau digambar, ini yang tadi WA dari Kakak D katanya suruh salam buat Mr. P Gear. Jadi yang dimaksud ini tadi ya. Betul. Makanya jadi, dia juga langsung mendaftarkan diri untuk datang lebih cepat. Karena sudah dikenal, sepertinya dia pengen dikenal sahabat mistis seperti itu. Yuk kita coba lakukan langsung digambar penggambaran ya. Oke. Boleh Mas Satrio, Mas Marcel mungkin bisa disut. Dirasakan dulu Mas Satrio ya. Jadi Mas Satrio menggambar menggunakan energi psikotronika ya, menyerap energi yang ada di sekitar, kemudian dituangkan dalam sebuah gambar atau lukisan. Nah, jadi tangannya Mas Satrio ini bergerak sendiri ya, jadi mengikuti. Nah, apa nih yang tercipta ya dari luar biasa ya. Waduh, energinya ya bergerak sendiri. Nah, jadi ini sahabat mistis, kenapa ini sebenarnya ada luka dia.
ada luka, dan dia mungkin sebelum meninggal sempat aja satu tragedi gitu. Gitu ya. Mas Satrio merasakan apa setelah menggambar? Ya merinding ya, karena memang sengaja berinteraksi sebentar untuk menyalurkan bentuk yang ada. Mungkin setiap orang akan berbeda ya Miss ya, untuk Iya. seluk beluknya ya, Betul. untuk wujudnya ini. Ya, ini yang saya tangkap seperti itu. Besar energinya seperti apa Mas? Atau itu Levelnya mungkin. Oh Levelnya ya, Mas Satrio. kita deteksi aja. ya. Kan dideteksi secara skiotronika ya, dengan menggunakan pendulum. Kalau untuk bau anyir sahabat mistis, untuk sampai saat ini kita belum mencium ya bau anyirnya. Ya. Ya, Jelas mungkin bau anyir itu menurut saya kayak di dimensi yang berbeda, cuma karena apa ya? Terkadang mungkin orang-orang tertentu kebuka gitu ya, jadi bisa nembus gitu ya. Karena bau anyir yang dimaksud sebenarnya ini adalah histori dari cerita di masa lalu. Nah, akhirnya menembus dan bisa tercium sama masa yang sekarang gitu. Kalau Miss E rasakan, ya mungkin nanti bisa diceritakan. Mungkin Mas Satrio dideteksi dulu Mr. Peger ini energinya seberapa? Deteksi ya. Kalau ke kiri energinya negatif, ke kanan positif. Kemudian kita lihat besarnya putarannya akan mengetahui kekuatannya. Ya, kita cek ya. Berputar ke kiri. Ya, energinya cukup sekian ya. Jadi untuk kategorinya termasuk kecil ya, menengah aja belum ya. Jadi energinya seperti itu ya. Gitu Miss. Ya, Miss E coba mau narik sosok perempuan yang apa ya, yang dia tersangkut di sini ya. Cuma kok susah banget, kayak ada yang ngalangin gitu. Jadi mau tak tarik, mau tak masukin ke Miss E, tapi kok kayaknya susah, kayak ada yang ngalangin gitu. Tadinya mau tak mediumisasi sahabat mistis, cuma ini kok masih tak coba untuk tak ranggeh-ranggeh gitu. Sama dia gandengan sama anak kecil. Ya, jadi anak kecilnya segini. Ya. Terus perempuannya masih muda, meninggal mungkin usia 24 sampai 25, Ya. sekitaran itu. Memakai pakaian lengkap Miss ya. Iya, pakaian masa kini ya. Jadi Kekinian ya. sebenarnya bukan dari zaman yang lampau sih, Iya. anak muda masa kini lah gitu. Cuma tidak ada rasa itu sih, rasa sedih yang berlebih juga enggak. Mungkin dia awalnya merasa bersalah, Iya. tapi karena sudah menyatu dengan anaknya, jadi dia sudah merasa ya setidaknya Berkumpul. ya berkumpul. Betul, itu yang Miss E rasakan. Coba saya tarik juga, enggak ingin ada yang disampaikan, jadi cuma bilang ya dia di sini gitu ya. Dah, mungkin itu sih. Kalau Mr. P nya ada 2 Ya. muncul lagi di sini 1 yang Miss E lihat tadi gitu sih. Berarti 2. ada di sebelah kanan dan sebelah Ya. kiri Miss E ya. Nah, mungkin karena Ada 2 ya. karena kita melakukan kegiatan ya, jadi Ya. dia eksistensi sih menurut saya Ya. gitu. Iya. Mungkin Mas Satrio bisa gambarkan Mbah
bojong yang tadi Miss E sebutkan? Oh ya. Yang ada di sana, mungkin? Ya saat ini Yang Mas Satrio penguasanya di pohon itu ya, pohon beringin ya. Heeh. Jadi sebenarnya Mbah Bojong ini mensterilkan sosok-sosok yang ada di sini sih sebenarnya, gitu. Lebih ke situ aja sih. Jadi bisa selaras gitu, tidak ada yang terlalu gimana-gimana gitu. Ya, saat ini Mas Satrio akan mencoba lagi menggambar Mbah Bojong misalnya ya. Terus secara psikotronika ya, dengan energi yang diambil dari alam ya. Ya, dari beliaunya, energinya dari beliau. Ya. Coba digambar Mas Satrio energi dari beliaunya. Ya, jadi tangannya Mas Satrio hanya mengikuti ya. Hanya mengikuti saja. Ya, mengikuti energi. Sosoknya wanita ya, wanita tua ya. Bukan Mas Satrio. Kalau wanita yang di sini. Berarti kalau yang beliaunya itu tinggi besar, ya tinggi besar, terus rambutnya agak panjang, ya seperti raksasa itu. Oh iya. Kalau wanita ya yang di sini Miske. Oh ini banyak. berarti yang ke detek yang Ya, Miskenya ya. Jadi yang didetek Mas Satrio ini adalah Miskenya. Mungkin karena gini ya, beliaunya juga mungkin untuk digambar butuh satu interaksi dulu mungkin seperti itu. Gitu sahabat mistis, saya juga mau menarik nanti yang masuk Miske. Wah, saya nggak mau yang masuk Miske. Ya, jadi di sini memang udah buktikan misalnya ya. Ternyata yang pertama memang ada sosok pocong dua itu benar ya. Kiri kanan benar. Kemudian tadi juga ini menurut kita loh Mas Kun. Ya, jangan nanti dilihat ya. Nanti enggak kita mengiyakan atau kita ini kan menurut kita saja. Ya, betul sekali ya. Jadi menurut kita tadi udah dibuktikan sosok-sosok tersebut ya. Kemudian yang kedua memang ada Miske yang banyak ya. Kemudian yang tambahan itu tadi ada Mbah Bojong misalnya. Ada. Itu yang besar ya. Ya, betul. Ini udah mulai bau misalnya. Baunya bau busuk ya. Nah, kalau ini sekarang baunya bau busuk. Mungkin ya, ini bau busuk. Bau busuk sahabat mistis. Ini yang datang apa misalnya ini? Ayo, ini jelas bukan yang datang sih Mas Kon. Kan setiap sosok kan ada kayak bau-bau khas gitu loh. Jadi memang bisa tercium dengan sendirinya gitu loh. Ya, mungkin Mas Marcel merasakan bau apa? Ya, saat ini saya sudah bersama Mas Marcel, kameramen CME ya. Di sini saya mau tanya, selama dari awal sampai saat ini Mas Marcel yang dirasakan apa Mas Marcel? Ya, kalau awal-awal tadi sih, waktu di sisi sebelah barat ya, mau masuk ke jembatan memang sempat merasakan merinding ya. Tapi kalau nuansanya saya sebagai orang awam sih tergolong ya fine-fine aja sih. Mungkin karena di sini lokasinya begitu ramai ya, sisi sebelah timur dan sebelah barat jalan besar ya. Tapi yang terasa banget dari saya cuma bau-baunya pesing ya. Sampai sekarang pun masih terasa bau pesing. Mungkin kalau dihubungkan secara fisik ya, itu mungkin bagi masyarakat sekitar yang mungkin ada di sekitar sini, jika mau kencing di sini mungkin jangan ya, kasihan ya. Tempat ini tempat yang bagus ya sebenarnya ya. Nanti kalau diperbaiki ini bisa bagus. Terus apa lagi yang mau disampaikan Mas Marcel? Ya, cuma flashback ke belakang aja sih Mas Kun.
Dulu saya sering melewati jembatan ini ya waktu masih kuliah, iya. Iya. Dan tidak menyangka juga sekarang menjadi seperti ini. Udah nggak bisa Dan digunakan ya? iya, kita berdoa saja semoga bisa ada yang merenovasi sehingga jalan jembatan merah ini bisa dipergunakan kembali oleh masyarakat Jogja. Ya, Ya, amin. ya, ya. Dari saya mungkin itu saja, Miss. Ya. Oke, terima kasih Mas Marcel udah ngasih sahabat mistis sesuatu apa yang dirasakan. Ya, terima kasih Mas Gun. Ya. Mungkin kembali lagi ke frame Miss E dan Mas Satrio ya. Ya, sahabat mistis ya. Ini juga di sini mungkin namanya sungai ya, kali. Mungkin dulu banyak orang ngilmu ya. Terus dibuang di sini sosoknya. Sehingga banyak yang ngumpul juga di sini gitu. Yang Miss E lihat sih Ya. makanya bercampur. Sebenarnya ada campur-campurnya gitu loh. Cuma memang terkondisi karena ada satu besar yang megang. Ya. Jadi semuanya dikondisikan. Kalau mereka kan kayak rantai gitu yang di atas sendiri yang menguasai gitu, Mas Satrio, Mas Kun. Jadi semuanya masih bisa terkondisi. Kalaupun nongkrong paling juga nongkrong di sini gitu. Nah, sebenarnya masih terkondisi. Mungkin karena orang kaget ya, Pak Bedunduk. Gitu kan, Pak Bedunduk kok ngetoki Tiba-tiba, gitu ya. loh, sahabat mistis. Mungkin nek orang normal tiba-tiba jedul gitu kan wah Pak Kaget Tratap. ya. Nah, seperti Ya, itu. betul sekali. Iya, jadi ini Terkejut. terkejut. Nah, mungkin seperti itu sebenarnya mereka emang nongki gitu loh ceritanya. Berarti memang bisa disimpulkan lebih sebenarnya aman Miss E ya. Ya terkondisi Terkondisi sih, Mas. ya. Kalau Miss E bilang karena kan kondisi masing-masing kita kan berbeda nih. Kalau betul. Miss E mungkin biasa aja gitu, atau kalau mungkin Mas Marcel agak gimana, atau mungkin nanti orang lain kan berbeda situasinya. Ya mungkin kalau kita pada saat ini jujur aja kita fine-fine aja, tidak merasakan satu energi yang terlalu menekan ya, Mas Satrio. Jadi masih terkondisi sih kalau Miss E bilang sih. Mungkin kalau jawel-jawel ya ada ya Mas ya. Ya. Jadi mungkin pengen aku ada di sini Eksistensi, gitu. Itu ya. ada. Betul Mas Satrio. Ya tapi overallnya sih terkondisi dengan baik sih. Maksudnya tidak ada terlalu yang ancaman yang gimana-gimana. Masih usil lagi, ya usile mereka gitu loh. Usil yang masih usil mungkin melu sedelok ketukono bali meneh gitu. Maksudnya ikut ke sana balik lagi gitu. Masih Nggak usilnya ada masih unsur sampai mencelakai itu ya, nggak ada ya. Nek yang Miss Elliot mungkin yang nongki-nongki di sini sih lebih ke situ ya. Gitu. Goda ya istilah ya, goda iseng goda. gitu ya. Mungkin nah orang yang awam kan tiba-tiba ada yang ngetoki gitu kan lah yo. Kaget ya. Wah, bukan kaget lagi nek sing Iya. ra siap kan langsung jegagi Iya. ya. Seperti itu sahabat mistis. Betul ya. Ya, mungkin nek dari Miss E seperti itu. Kalau yang bau anyir sih tadi kita sempat melihatnya bau busuk ya, Iya, merasakannya bau busuk gitu, sahabat mistis. Nah, mungkin kalau ada tragedi juga, mungkin ada pembuangan apa di sini atau dulu ada satu tragedi terus dibuang di sini sehingga membuat manifestasi ini nih bau seperti itu. Jadi bisa tercium di masa yang sekarang gitu. Nah, mungkin seperti itu sih kalau Miss E melihatnya. Tapi ya jujur ya, Miss E merasa biasa aja, nggak terlalu yang gimana-gimana. Ya kembali lagi sih sahabat mistis, kita manusia yang beragama, kita manusia yang beriman ya. Jadi dimanapun tempat ya kita harus saling menghargai, itu yang utama. Terus juga kita kan punya pegangan yaitu Tuhan ya, Gusti Allah, atau mungkin kalau Mas Satrio Tuhan Yesus ya. Jadi ya merasa biasa aja gitu loh, karena kita kan sudah punya powernya gitu loh, seperti itu. Dan kita saling menghargai, mereka ada, bisa saling berdampingan gitu. Mungkin Mas Satrio, Mas Kun ada yang mau ditambahkan? Apakah saya merasakan sosok yang paling besar di sini semakin mendekat ke sini ya Mas ya?
ya nginguk kan. Iya. Iya. Saya Nginguk merasakan karena- semakin dekat sih, sekitar. Ya, soalnya kan tadi sudah izin di awal. Mungkin beliaunya juga memantau begitu, melihat seperti itu sih. Nah, itu yang mengkondisikan di sini supaya sosoknya ini masih terkendali seperti itu. Yang Miss E rasakan loh ini ya, sahabat mistis. Seperti itu. Saya rasakan ada power yang sosok paling besar tadi ya, Oh, semakin oke. mendekat, jadi kerasa energinya. Ya, ya memang yang paling besar ada di sebelah sana sahabat mistis ya. Di sebelah sana. Oke, gitu sahabat mistis. Mungkin penelusuran kita dini hari ya. Ini cukup kita akhiri dulu Ya, ya. betul sekali. Mungkin nanti kita akan ke spot yang lebih Ya. seru lagi ya, mungkin pergunungan lagi. Sebenarnya Miss E kangen di gunung, tapi gunung mana ya Iya. kan? Mungkin sahabat mistis bisa memberikan masukan mau di gunung mana ya. Ketik-ketik aja. Ya, ketik-ketik di, Di bawah komentar. ya ada, Ya. atau di bawah ada nomor WA yang bisa dihubungi ya. Ya, Lewat WA juga betul. bisa ya. Nanti pengen kemana kita akan siap. Betul. Ya. Gitu sahabat mistis. Ini adalah pendapat Miss E. Apapun pendapat kalian, marilah kita saling menghargai. Ya, terus dimanapun kita berada, kita harus jaga sikap sopan dan santun, semakin mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa, dan selalu meningkatkan ibadah, misalnya. Ya. Wong Jawa ojo ilang Jawane. Selalu pegang teguh apa yang menjadi kepribadian bangsa kita. Ya, kita wong Jawa ya harus bisa pertahankan tradisi orang Jawa. Ya. Begitupun mungkin di daerah lain ya. Ya, betul Seperti sekali. itu. Kami tim Cerita Misteri juga minta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun sikap kita yang kurang berkenan ya. Betul. Mungkin saya Mas Kun. Miss E Satria. dan Mas Marcel yang ada di kamera Ya. memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon pamit ya. Ya. Mas Kun, sampai jumpa lagi di Di episode episode berikutnya. Yang lebih seru lagi. Betul. Sampai jumpa. Bye bye. Salam Kabar. kaberkahan.